Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah ya. Sebentar, Ibu cek kehadiran dulu ya. Tapi sebelum dicek kehadiran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin doa KM. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Baik, terima kasih ya KM. Sebentar. Hari ini hadir semua? Hadir, alhamdulillah ya. Nanti Ibu isi di kehadirannya hadir semua ya. Bentar. Sebelum ke pembelajaran, kita nyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Silahkan Jenny, ke depan Jen. Semuanya berdiri ya. Kita nyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya ya. Siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kalian tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya untuk apa? Supaya menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian ya, terhadap tanah air kita Republik Indonesia ya. Baik. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Coba Ibu mau tahu, sudah siap belajar kalian? Bukunya sudah disiapkan? Sudah. Coba mana? Iya, baik. Coba dilihat lingkungannya. Lingkungannya ada sampah tidak? Tidak ada ya. Supaya kalau misalnya ruangan kita sudah bersih ya, jadi belajar pun akan merasa nyaman ya. Baik. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Baik. Sebentar ya. Nah, untuk KD-nya terlihat tidak? Biar Ibu bacakan saja ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan
teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar ya. Kemudian untuk indikatornya, kalian mengemukakan pernyataan umum, mengemukakan deskripsi bagian, mengemukakan deskripsi manfaat, mengemukakan verba, nomina, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks pada teks laporan hasil observasi dengan bukti dan alasan ya. Nah, melihat dari kompetensi dasar di sini ya, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Teks laporan hasil observasi. Baik. Di sini ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, baik. Rindu. Apa Rindu? Iya, boleh. Berisi? Iya. Gak apa-apa, jangan grogi ya. Yang memberikan informasi, Iya. fakta, dan hasil pengamatan secara langsung. Iya, baik ya. Nah, itu dia. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi pengamatan ya, atau teks yang berisi informasi berupa fakta dan pengamatan objek tertentu ya. Ini. Kemudian tujuannya. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu mengemukakan pernyataan umum dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan bukti dan alasan. Kemudian yang kedua, mengemukakan deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan bukti dan alasan. Yang ketiga, mengemukakan deskripsi manfaat dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan bukti dan alasan. Kemudian yang keempat, mengemukakan verba dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan bukti dan alasan. Selanjutnya, mengemukakan nomina dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan bukti dan alasan. Yang keenam, mengemukakan kalimat definisi dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan bukti dan alasan ya. Kemudian mengemukakan kalimat deskripsi dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan bukti dan alasan. Kemudian mengemukakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan bukti dan alasan ya. Sebentar, masih semangat tidak ini belajarnya? Masih. Kalau ibu bilang halo, kalian jawab hai. Kalau ibu bilang hai, kalian jawab halo. Baik. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai, halo, halo. Hai, halo, hai. Iya, baik. Berarti masih semangat ya belajarnya. Nah, sebentar. Di sini ibu ada tayangan video. Kalian simak baik-baik ya. Kalian simak baik-baik. Definisi umum. Sapi adalah salah satu hewan ternak penghasil daging dan susu yang memiliki tanduk, berbulu tipis, berkuku genap, berkaki 4, bertubuh besar, dan salah satu hewan herbivora dan hewan mamalia yang mempunyai kelenjar susu. Berdasarkan ada atau tidaknya kelenjar susu sapi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sapi perah dan sapi potong. Deskripsi bagian. Sapi perah adalah sapi betina yang dipelihara untuk menghasilkan susu. Sapi perah yang bisa dipelihara adalah sapi peranakan. Sapi peranakan dapat memproduksi hingga 25 liter per hari, tetapi normalnya antara 12 sampai 20 liter per hari. Sapi peranakan memiliki bulu berwarna putih dan belang hitam, dan terdapat segitiga putih pada kepala sapi peranakan. Sapi pendaging atau sapi potong adalah sapi yang dipelihara sebagai penghasil daging. Ciri-cirinya yaitu memiliki tubuh besar,
badan berbentuk segi empat atau balok, kualitas daging maksimum, laju pertumbuhan cepat serta sapi yang sehat dan tidak terserang penyakit. Sapi potong meliputi sapi Bali, sapi Madura, sapi Sumba, dan masih banyak yang lainnya. Deskripsi manfaat. Sapi memiliki banyak sekali manfaat dari mulai susunya yang bisa dijual atau diolah menjadi minuman dan makanan yang lezat. Mengandung protein, kalsium yang baik bagi tubuh manusia. Dagingnya yang bermanfaat bagi tubuh dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, tadi kalian sudah menyimak video mengenai teks laporan hasil observasi yang berjudul apa? Hewan sapi. Kira-kira video tadi berisi tentang apa ya? Isinya tentang apa? Tentang sapi ya. Isinya ada apa saja? Definisi umum. Definisi umum itu menjelaskan tentang apa ya? Menjelaskan bahwa sapi itu termasuk ke dalam golongan hewan herbivora dan mamalia yang memiliki kelenjar susu. Iya, bagus sekali ya buat Ardila. Betul. Ada lagi? Tadi ada definisi umum. Ada lagi? Iya, Kania. Apa Kania? Deskripsi bagian. Ya, apa itu? Oh, jadi lebih ke jenis-jenis sapinya ya. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Tadi kan ada definisi umum atau pernyataan umum. Kemudian ada deskripsi bagian. Ada satu lagi apa tadi? Ya, deskripsi manfaat. Apa isinya? Ya, itu berarti isinya manfaat dari hewan sapi ya, manfaat dari objek yang diamati. Berarti tadi betul tidak teks laporan hasil observasi? Betul ya. Terus yang kalian sebutkan tadi ada definisi umum atau pernyataan umum ya, kemudian ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat, itu termasuk ke dalam apa? Struktur ya, pinter. Itu adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Baik, sekarang Ibu ada satu lagi tayangan ya. Kalian simak baik-baik ya. Nah, tayangan ini merupakan teks yang nantinya akan kalian analisis ya, yang akan kalian telaah ya. Disimak ya. Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya ya. Itu adalah teks laporan hasil observasi sesuai dengan kompetensi dasarnya ya. Diperdengarkan dan juga dibaca. Nah, tadi kalian sudah menyimak tuh teks laporan hasil observasi. Kira-kira judulnya tentang apa?
Sampah ya. Kemudian kalian tahu tidak strukturnya dari teks itu? Belum ya? Tidak apa-apa, belum ya? Kaidah kebahasannya kalian sudah mengetahuinya? Belum. Ya, Ibu hampir lupa ya. Jadi kalian ini nanti akan belajar itu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kira-kira tadi sudah kalian mengetahui masalahnya apa tadi? Kalian tidak mengetahui struktur dari teksnya ya? Dari teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah. Kemudian kalian juga belum mengetahui kaidah kebahasannya dari teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah tadi ya. Nah, itu adalah masalah yang akan kalian pecahkan bersama-sama bersama kelompoknya ya. Paham? Nah, namun sebelum itu kalian simak terlebih dahulu sedikit penjelasan dari Ibu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Siap tidak? Siap. Siap ya? Kalian simak baik-baik ya. Ini struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tadi kan kalian sudah menjawab ya bahwa struktur itu diantaranya ada pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Baik. Lantas tadi Ibu sudah menjelaskan ya, apa itu sudah bertanya apa itu teks laporan hasil observasi ya. Nah, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memberikan informasi ya secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta ya, fakta, kata kuncinya fakta dan melalui hasil pengamatan secara langsung. Jadi kata kuncinya ya untuk teks laporan hasil observasi ini adalah informasinya fakta dan bersifat pengamatan secara langsung. Jadi hasil pengamatan ya, itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Lantas apa saja strukturnya? Untuk strukturnya, yang pertama ada pernyataan umum ya. Pernyataan umum tadi di teks laporan hasil observasi yang berjudul hewan sapi, Ardila ya sudah menjelaskan kalau pernyataan umum itu berisi tentang informasi objek ya, dari objek yang diamati ya. Nah, di sini pernyataan umum itu terdapat pembukaan, kemudian berisi pembuka atau informasi secara umum, hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objeknya. Betul ya tadi yang dikatakan oleh Ardila ya, sesuai ya? Sesuai. Tadi hewan sapi berarti menjelaskan apa itu hewan sapi ya. Kemudian deskripsi bagian. Ya, di sini ada deskripsi bagian. Tadi yang dikatakan siapa, Kania ya? Kania tadi apa Kania? Kalau deskripsi bagian itu, kalau yang tadi di teks laporan hasil observasi yang berjudul hewan sapi. Oh, berarti lebih ke jenis-jenis sapinya ya. Nah, deskripsi bagian terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Ya, sesuai ya. Tadi teks laporan hasil observasi yang berjudul hewan sapi lebih ke jenis-jenisnya ya. Jenis sapi itu dibagi berapa? 2 ya, betul. Kemudian selain dari deskripsi bagian ada deskripsi manfaat. Sama halnya yang dikatakan oleh Jenny ya. Apa tadi? Lebih ke manfaat sapinya ya. Misalnya sapi itu menghasilkan susu yang bisa diolah menjadi beberapa makanan ya. Kemudian menghasilkan daging yang bisa diolah juga menjadi beberapa jenis makanan. Ya, betul ya. Tuh, lihat. Deskripsi manfaat itu yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Betul ya. Tadi ada pernyataan umum. Berarti teks yang tadi betul ya, teks laporan hasil observasi. Berarti mengamati secara langsung objeknya. Apa itu objeknya?
Sapi, ya, iya, betul. Sampai sini ada yang ditanyakan, tidak? Tidak, lanjut ya. Nah, tadi strukturnya. Oh, ini masih sama strukturnya. Contohnya ini ya. Contoh dari pernyataan umum. Ini jeruk nih ya. Objeknya jeruk. Kira-kira isinya apa di pernyataan umum itu? Menjelaskan tentang jeruk ya. Bahwa jeruk itu merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies sitrus. Kemudian buah jeruk berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Nah, itu merupakan bagian dari pernyataan umum ini adalah isi informasi tentang objeknya atau tentang jeruknya itu sendiri ya. Kemudian ini bisa dipahami tidak? Bisa. Ya, lanjut ya. Kemudian ini contoh dari deskripsi bagian pada teks LHO objeknya jeruk. Kira-kira apa coba? Jenis-jenis jeruk ya. Jeruk itu kan banyak ya macamnya ya. Ada jeruk lemon, ada jeruk nipis, jeruk peras, sunkist dan sebagainya ya. Bisa diisikan di sini di deskripsi bagian jenis-jenis jeruk ya. Seperti di sini misalnya jeruk sendiri memiliki banyak jenis dan setiap jenis memiliki karakter tersendiri. Jadi lebih ke jenis dan karakternya ya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Nah, sekarang ini deskripsi manfaat. Tadi kan di sapi ya, manfaat dari sapi, menghasilkan daging, menghasilkan susu. Sekarang kalau dari objek jeruk berarti berisi tentang apa? Manfaat apa? Manfaat jeruk misalnya mengandung vitamin C yang sangat baik untuk kesehatan misalnya ya, itu. Ini strukturnya. Jadi bisa dipahami struktur itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, definisi umum atau pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau tidak ada lanjut ya. Baik. Nah, sekarang kaidahnya. Kalau tadi strukturnya, sekarang kaidahnya. Ya, kaidahnya apa saja? Yang pertama ada kata kerja atau verba ya, kata kerja atau verba. Nah, kata kerja di sini adalah menyatakan proses, kata yang menyatakan proses ya, atau perbuatan, atau tindakan. Ada yang bisa memberikan contoh dari kata kerja? Misalnya apa? Membuat, masak, terus banyak ya kata kerja yang bersifatnya tindakan, perilaku ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kata benda atau nomina ya. Kata benda atau nomina adalah jenis kata yang menerapkan nama benda atau segala hal yang dapat dibendakan. Contohnya apa? Meja, apalagi kursi, pokoknya yang berhubungan dengan benda itu kata benda atau dibendakan ya, nomina. Kemudian kalimat definisi ya, kalimat definisi. Ada yang tahu tidak kalimat definisi itu seperti apa? Ayo. Kalimat definisi adalah, coba disimak ya. Kalimat definisi itu adalah rangkaian kata yang tujuannya menjelaskan ya, menjelaskan. Misalnya tadi, sapi adalah hewan yang memiliki kelenjar susu misalnya gitu ya. Itu kalimat definisi. Jadi menjelaskan arti dari objek yang diamati ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Lanjut. Baik. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu, sebentar ini terhalang ya. Menggunakan kalimat deskripsi. Kalau tadi kalimat definisi itu menjelaskan artinya dari suatu objek, sedangkan kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan. Pinter Syaina ya. Yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Apa yang digambarkan? Objeknya ya, objek yang diamati ya, itu. Kemudian kalimat simpleks. Nah, kalimat simpleks
Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa ya. Satu klausa atau satu struktur predikatnya, yaitu kalimat simpleks. Contohnya, ibu membeli sayur di pasar, ya, itu kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Sekarang, kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu menggunakan kalimat kompleks. Kalau simpleks itu tadi satu klausa, ya, sedangkan kalimat kompleks itu bisa disebut juga kalimat majemuk bertingkat, ya. Atau kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa bawahan. Contoh di sini ya, Saipul selalu semangat membantu ibunya, sedangkan adiknya lebih suka bermain. Jadi ada dua klausa, klausa utama dan klausa bawahan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Bisa dipahami? Nah, sekarang ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya kita gunakan kelompok yang sebelumnya ya. Di mata pelajaran di materi sebelumnya ya. Jadi kita gunakan kelompok itu saja ya. Baik. Sebentar, supaya memudahkan ibu untuk membedakan kelompoknya, ibu di sini sudah ada cirinya ya. Ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Semua anggotanya hadir kan? Hadir. Iya, baik. Ini kelompok 4. Ini iniin aja, berdiri ya, biar berdiri. Dan ini kelompok 5 ya. Ya, sesuai dengan langkah-langkah tadi pembelajarannya ya, kita akan menggunakan mode pembelajaran problem based learning ya, secara diskusi. Nanti kalian akan memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, sebentar. Ibu akan membagikan. Nah, di sini sudah ada LKPD-nya ya. Lembar kerja peserta didik. Di sini ada teksnya. Teks yang kalian tadi simak ya, supaya memudahkannya. Ibu di sini bentuk dalam tulisan ya. Ini teksnya dan nanti kalian secara berkelompok kalian analisis ya atau telaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah ya. Sebentar, ibu bagikan ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Nanti kalian kerjakan di sini, jangan lupa diberi nama ya dan kelompoknya serta tulis anggotanya. Ya, di situ ya, ditulis. Silakan. Semuanya sudah kebagian? Sudah kebagian? Iya, baik. Ibu harap semua anggotanya dari setiap kelompoknya ikut bekerja ya. Kan di situ ada analisis strukturnya. Strukturnya kan dibagi beberapa, ada 3 kan strukturnya. Bagi-bagi ya. Semuanya harus ikut bekerja. Kan ini diskusi ya. Tidak boleh ada yang tidak bekerja ya. Kemudian ada analisis kebahasaannya juga ya. Ibu harap semuanya ikut bekerja. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup? Silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh bertanya ya. Silakan dikerjakan.
15 menit ya, berarti sampai 10.40. Bagaimana, ada kesulitan? Nggak ada. Ya. Silakan dikerjakan ya. Ada kesulitan tidak? Di sini boleh, di sini ya, di depan aja ya. Ditulis nama kelompoknya, kelompok 4 ya. Kemudian anggotanya siapa saja, tulis ya. Bagaimana, ada kesulitan? Kelompok 2. Ya. Jangan lupa beri nama ya, kelompoknya berapa, kemudian anggotanya siapa saja ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan ya, makanya harus bertanya kalau tidak dipahami ya. Silakan. Ya, kerjakan ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Ya. Silakan dikerjakan ya. Kalau tidak cukup bisa ke pinggir ke sini ya. Ininya. Ke sini. Kalau tidak cukup. Kalau tidak cukup kolomnya bisa ini ya. Bisa ke di sini. Ya. Di sini. Kan itu kan satu kata kan? Bisa di sininya. Ya. Gimana, sulit tidak? Tidak ya. Kalau tadi sudah diberikan contohnya ya, bagaimana dari definisi atau pernyataan umum itu seperti apa, deskripsi bagiannya seperti apa, sudah ada gambaran ya. Bagaimana, ada kesulitan? Gampang? Gampang ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ada gambaran ya. Kalau misalnya kolomnya tidak cukup buat yang ini, bisa ke sini ya, ke pinggirnya ya. Dikasih ini aja, penomoran aja ya. Ya, silakan dikerjakan. Aktif, pura-pura ngobrol, aktif. Waktunya tinggal 10 menit ya, masih lama. Silakan. Udah cukup bagaimana? Yang ininya boleh di belakangnya sayang. Ya. Tulis aja lanjutan. Kalau tidak cukup ya, kolomnya bisa di belakang ya. Lanjutannya. Cukup tidak? Semuanya ditulis. Tulis semuanya. Enggak, kan sampai 5 aja, nanti kan ditambahin. Di belakang boleh. Ya. Enggak, ini aja yang ini. Sok tulis aja sekarang, udah nggak kelihatan.
Gimana Alia? Ada kesulitan Alia? Tidak. Sok. Masih semangat tidak belajarnya? Coba tepuk semangat. 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 Kurang semangat ah. Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Silakan kerjakan lagi ya. Waktunya sebentar. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh ya bertanya. Bertanya ya. Gimana? Bagaimana? Bagaimana? Iya. Sama aja kayak itu. Iya, tulis. Sok. Oh, udah dikasih tanda dulu. Iya, pinter ya. Biar nggak pusing ya, biar nanti tinggal ditulis. Baik, bagus ya. Iya, ke belakang saja. Kalau tidak cukup ke belakang. Ya, bagaimana? Boleh di sini, boleh di sini. Ya. Boleh di bawahnya, boleh. Kalau tidak cukup boleh di bawahnya ya. Ya, gimana? Ada kesulitan? Apa? Iya. Yang mau dijawab tadi. Iya. Enggak, sama ini juga diisi itu soalnya. Oh. Ini juga diisi. Mana? Iya, oh lagi iya. Oh dibagi ya. Iya, bagus. Berarti kerjasama ya. Kerjasama semuanya. Ya, gimana? Tidak cukup? Ini kan ada, ini sisanya ada. Ya. Ibu membuat kolomnya terlalu kecil ya? Iya, Bu. Iya. Tidak apa-apa. Di bawahnya saja kalau tidak di belakang ya. Di atas aja, nggak kelihatan nggak? Di atas aja. Iya. Itu yang tadi jawabannya di atas aja. Yang bagian kebahasannya sama siapa? Oh iya. Saina Inggit sama Rindu struktur. Iya. Gampang tidak? Gampang ya. Kalau gampang harus nilainya harus besar ya.
Waktunya tinggal 4 menit lagi. Ini siapa yang bagian kebahasanya? Oh ini siapa? Vanessa ya? Vanessa, bagian kebahasaan. Dibagi-bagi ya. Bagus ya. Jadi kerjasama. Siapa yang bagian kebahasaannya? Jenny. Analisis kebahasaannya siapa? Oh, sama Randi. Yang struktur siapa? Oh iya. Yang analisis kaidah kebahasaan. Iya, kaidah kebahasaan. Nah, ini strukturnya siapa? Iya, udah, siapa? Iya. Sok. Ini sambil dikerjakan ya, yang ini. Kalimat deskripsinya. Ini boleh kamu yang tulis ini. Kalimat deskripsinya apa? Kalimat simpleksnya apa? Kalimat kompleksnya apa? Ya. Ada tidak di situ? Kalau ada cantumkan. Kalau tidak ada, misalnya ya tidak usah dicantumkan. Sesuai teksnya saja, ya. Sudah selesai? Belum. Ya, silakan. Masih ada waktu 4 menit lagi ya. Ya, bagaimana?
Bagaimana? Iya, tertukar. Di atas saja, di atas saja. Kelompok 4 sudah selesai belum? Sedikit lagi. Sudah? Iya. Sebentar sambil tunggu yang lain ya. Tunggu kelompok yang lain. Kelompok 3 sudah selesai. Sedikit lagi. Di atas saja. Coba Ibu lihat. Sudah selesai? Adik. Coba Ibu lihat. Oh, ini deskripsi bagian ke sini lanjutannya. Iya, tidak apa-apa. Ibu ini terlalu kecil ya membuat kolomnya ya. Sudah selesai? Ayo. Ya, jangan terkecoh. Ya, waktunya udah mau habis ya. Sudah mau habis. Udah selesai? Ya. Sudah selesai? Ayo, sedikit lagi ayo. Cepat ya. Waktunya sudah habis sebetulnya. Sebetulnya waktunya sudah habis ya. Ayo.
Kelompok yang sudah kelompok 5, kelompok siapa lagi? Kelompok 2 sudah. Yang lain? Sudah? Ya, bagaimana? Bagaimana? Iya. Iya. Sudah selesai? Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, baik ya. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk presentasi. Kira-kira kelompok siapa yang mau presentasi? Baik, kelompok 2, silakan ke depan ya. Yang lain simak baik-baik ya. Apakah jawabannya sama atau ada perbedaan ya? Kalian simak baik-baik. Silakan. Di tengah sayang sini. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai menelaah struktur teks Struktur dan kaidah kebahasaan. laporan Teks laporan. hasil observasi yang berobjek sampah. Iya, objeknya sampah. Pernyataan umumnya adalah sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Bagian ini terdapat di paragraf 1 yang menjelaskan secara umum mengenai sampah. Deskripsi bagiannya adalah sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami, biasanya terdiri atas limbah-limbah bahan kimia yang tidak mudah diuraikan. Sedangkan sampah anorganik didaur ulang dapat membuat barang yang bernilai guna. Contoh jenis sampah anorganik adalah plastik, wadah deterjen, dan plastik-plastik bungkus sisa makanan. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk. Limbah ternak yang tidak dikelola terlebih dahulu, tetapi langsung dibuang begitu saja. Daun-daun atau batang pohon yang sudah mati. Contoh sampah organik adalah sayur, sisa buah, limbah kayu sisa, dan limbah pembuangan kotoran sapi. Bagian ini terdapat pada paragraf 2-3 yang menjelaskan mengenai perbedaan jenis sampah organik dan anorganik. Deskripsi manfaatnya adalah baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Ya, sebentar. Bagian ini terdapat di paragraf 4 atau paragraf selanjutnya. Iya, sebentar. Bagaimana kelompok yang lain? Ada perbedaan tidak? Jawabannya? Sama semua? Kalau tadi deskripsi, bukan, pernyataan umum tadi ada di paragraf berapa? Paragraf 1. Sama? Kemudian deskripsi bagiannya ada di paragraf berapa? paragraf 2-3. 2-3. Bagaimana? Sama tidak? Sama semua? Sama. Kemudian deskripsi manfaatnya. Di paragraf 4 atau paragraf Paragraf 4 atau paragraf terakhir. Bagaimana, ada perbedaan? Tidak? Tidak. Sama berarti ya. Baik, lanjutkan tadi strukturnya ya. Sekarang kaidah kebahasannya. Silakan lanjutkan kelompok 2. Untuk aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi objek sampah, bagian verbalnya ada 3, yaitu yang pertama membuat, yang kedua membusuk, yang ketiga mengolahnya. Untuk nominalnya adalah sampah, air, limbah, wadah plastik, bungkus sisa makanan, sayuran, buah,
Bagaimana untuk kaidah kebahasaannya nih ya? Tadi kelompok 2 sudah mengutarakan atau mengemukakan ya. Bagaimana? Ada perbedaan tidak? Oh boleh ya. Saina dari kelompok berapa? 1 ya. Iya baik. Kalimat sintaks yang kalian cantumkan ada lagi, yaitu sampah dibagi menjadi 2 jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Oh begitu ya. Berarti kelompok 2 kurang lengkap ya. Kalau menurut kelompok 1 tadi ada yang belum dicantumkan ya. Baik, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Berarti untuk kelompok 2 nanti kalian lengkapi ya. Baik, terima kasih Saina ya. Tadi sudah menambahkan ya. Katanya tidak ada yang ada satu kalimat lagi ya yang belum dicantumkan di dalam kalimat kompleks. Simpleks ya. Baik. Silakan. Kalau tidak ada yang mau menanggapi lagi atau misalnya mau bertanya boleh. Kalau tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian tanpa kasih, sekian dan terima kasih. Oh iya bagus. Tepuk tangan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kelompok 2 tadi di akhir presentasinya ada pantunnya. Apa tadi? Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bagus ya. Ada lagi yang mau presentasi? Baik, silakan. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menelaah teks struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah. Baik. Yang lain simak ya sambil disamakan apakah ada perbedaan atau tidak. Ya. Struktur teks laporan hasil observasi. Pernyataan umum. Sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi 2, sampah organik dan sampah anorganik. Deskripsi bagian. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami. Biasanya terdiri atas limbah, bahan-bahan kimia yang tidak diuraikan. Sedangkan jika sampah anorganik didaur ulang dapat membuat barang yang bernilai guna. Contoh jenis sampah anorganik adalah plastik, wadah deterjen, dan plastik bungkus sisa makanan. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk, limbah ternak yang tidak dikelola terlebih dahulu tetapi langsung dibuang begitu saja, daun-daun atau batang pohon yang sudah mati. Contoh sampah organik adalah daun, sisa buah, limbah kayu sisa, dan limbah perbuangan kotoran sapi. Deskripsi manfaat. Baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Ya, strukturnya sama tidak? Sama ya. Sama berarti sama ya. Sama dengan tadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok lainnya juga. Sekarang kaidahnya. Analisis kaidah kebahasaan dari teks tersebut dan menulisnya ke dalam tabel. Verba, membuat, membusuk, mengolahnya. Nomina, sampah, air, limbah, wadah, plastik, bungkus sisa makanan, daun. Kalimat definisi, sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah organik adalah sampah yang sulit diuraikan. Kalimat deskripsi, sungai yang dulunya diairi air sekarang menjadi kering dan penuh dengan timbulan sampah. Daun dan batang pohonnya yang mati. Kalimat simpleks, sampah dibagi menjadi 2 jenis, sampah organik dan anorganik. Sungai pada umumnya digunakan sebagai tempat kegiatan yang membantu manusia.
kompleks. Sampah merupakan barang sisa yang telah memiliki nilai ekonomi, merupakan aliran sungai yang mengalir dari Baik, bagaimana? Ada perbedaan tidak? Oh ada, silakan. Kelompok berapa? 5 ya? Silakan. Rizky ya? Silakan Rizky. Menurut kelompok Apa kami, baca aja? ada jumlah nominal yang belum dicantumkan oleh kelompok 3, Oh iya, yaitu ada nominal yang belum dicantumkan katanya. sayur, buah, kotoran sapi, dan limbah kayu. Nah itu ya, itu tambahan dari kelompok 5. Kalau yang lainnya berarti sudah sama? Sudah, Bu. Sudah. Kalau dengan kelompok yang lain sudah sama? Oh, ada perbedaan. Silakan Rizky dulu. Iya boleh. Menurut kelompok kami, kalimat definisi pada teks laporan hasil observasi ada kalimat definisi yang belum dicantumkan, yaitu sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Iya itu ya. Ternyata ada lagi kalimat definisi yang belum dicantumkan ya. Ada lagi? Tidak. Yang lain sama? Sama. Berarti nanti kelompok 3 melengkapi ya bagian-bagian yang belum dicantumkannya ya tadi. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya nih ya, kesimpulan dari hasil analisis atau telaah struktur dan juga kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berjudul sampah, bahwa teks laporan hasil observasi tersebut memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang lengkap ya. Lengkap. Tadi ada apa saja? Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada apa lagi? Deskripsi manfaat. Sekarang kaidahnya ada apa saja tadi? Verba, nomina, apalagi? Kalimat definisi, kalimat deskripsi, simpleks dan kompleks. Berarti memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang lengkap ya. Baik, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, sebentar ya. Untuk pembelajaran hari ini, bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi informasi, yang berisi fakta, dan pengamatan secara langsung. Apa yang diamati? Objek ya, objeknya bebas apa saja ya. Kemudian strukturnya apa saja tadi? Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, bagus ya. Sedangkan kaidah kebahasannya, verba, nomina, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks ya. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, untuk pembelajaran hari ini, kalian tadi belajar tentang apa ya? Apa yang telah kalian pelajari? Apa? Mengamati apa menelaah? Menelaah ya. Menelaah dari struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Suka. Baik. Ada kendala tidak? Ada kesulitan tidak? Tidak? Tidak ada, betul? Betul. Baik, berarti nanti ya kalau dievaluasi nih nilainya harus bagus ya semua ya, karena kalian menyatakan bahwa menyukai dari pembelajaran hari ini. Kemudian tidak ada kesulitannya ya dalam pembelajaran hari ini. Ya, baik. Sekarang Ibu mempunyai ini lembar evaluasi ya. Sebentar. Nah, tapi ini tugasnya bersifat individu, ya. Kalau tadi hasilnya kelompok, kalau sekarang individu. Tapi sebelum kalian mengerjakan evaluasi ini, LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan perwakilan kelompoknya kumpulkan.
Sudah diberi nama ya semua ya? Sudah? Oh iya, sok diberi nama dulu ya, supaya tidak tertukar dengan kelompok lain. Baik. Sudah semua ya? Nah, sekarang kalian kerjakan evaluasinya. Ibu beri waktu 10 menit, cukup tidak? Cukup ya. Ini bersifat tugas individu ya. Kalau tadi kelompok, kalau sekarang individu. Ditulis namanya masing-masing ya. Tulis namanya. Kalau tadi diskusi, kalau sekarang kalian kerjanya masing-masing. Evaluasinya berbentuk penilaian ganda ya. Pilihan ganda, mohon maaf. Berbentuk pilihan ganda. Di sini ada 10 soal ya. Kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian kumpulkan kembali ya. Bisa dipahami? Bisa. Sudah? Nama sendiri. Ya. Nih. Ini evaluasinya ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Udah semuanya ini? Kelompok 4. Di sini, langsung dikerjakan di sini ya. Kerjakan di sini. Jangan lupa diberi nama ya. Tidak terdengar? Apa? Ya, silahkan dikerjakan ya. Bagaimana? Langsung isi. Jangan lupa diberi nama ya, supaya tidak tertukar. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah semua? Satu lagi. Ya, sama-sama. Kelompok 5 belum ya? Ini kemana? Ya, silakan. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit, ya. Silakan. Bekerjanya masing-masing ya. Ini individu. Kalau tadi diskusi kalian boleh bekerja sama. Kalau ini individu berarti harus masing-masing. Supaya mengukur kemampuan kalian ya. Mengukur kemampuan sejauh mana kalian memahami materi. Dari tadi kan sudah dijelaskan ya. Sudah diberikan contoh-contoh, tayangan-tayangan ya.
Sudah selesai? Oh, ada yang belum? Silakan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Silakan. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ya, baik. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai ya untuk menelaah struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar menyajikan rangkuman dari teks laporan hasil observasi ya. Baik, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini cukup sudah selesai ya. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, karena sekarang waktunya sudah mau pulang ya. Tadi sudah bel juga ya. Silakan KM pimpin kembali ya doanya. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Kalau tidak, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Sekarang kalian pulang, langsung pulang ke rumah ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.